kami dari tim Temu Bantu ingin memaparkan solusi digital untuk mengatasi masalah penyaluran donasi non-pangan di panti asuhan agar lebih tepat sasaran dan mendukung SDGs 10 serta 12. Analisis kesenjangan ekosistem filantropi saat ini. Saat ini, panti asuhan sering mengalami oversupply barang tertentu, padahal kebutuhan spesifik yang mendesak malah tidak terpenuhi. Kemudian, untuk donatur juga sering menebak-nebak kebutuhan, sehingga barang donasinya itu berisiko menumpuk menjadi sampah di gudang panti. Kemudian, pengelola panti juga masih mengandalkan algoritma media sosial secara manual dan masif untuk mengumumkan kebutuhan darurat, sehingga informasinya jarang tersampaikan tepat waktu. Kemudian, distribusi barang yang tidak merata itu menghambat pemenuhan fasilitas hidup layak dan memicu limbah domestik. Maka dari itu, di sini kami menghadirkan aplikasi Temu Bantu merupakan platform digital yang mempertemukan donatur dan panti asuhan berdasarkan kebutuhan nyata. Karakteristik utama platform ini adalah yang pertama, demand driven, di mana panti asuhan dapat mengajukan kebutuhan mendesak secara real-time melalui wishlist. Kemudian circular economy, di mana menyalurkan barang layak pakai sekaligus mengurangi timbulan sampah. Yang terakhir, akselerasi dampak, di mana menghubungkan donatur dan pengelola panti dalam satu platform yang tepat sasaran. Untuk perancangan ini kami menggunakan metode user-centered design, di mana ada 4 tahapan, ada understand, specify, produce, dan juga evaluate. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil user persona dari aplikasi Temu Bantu. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 segmen utama, yaitu yang pertama mahasiswa akhir. Nah, mahasiswa akhir ini bisa juga mahasiswa yang masih baru, bisa mahasiswa yang udah semester 2, 4, dan sebagainya. Ini merepresentasikan kelompok donatur muda yang dinamis, namun memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas. Lalu yang kedua ada segmen karyawan swasta, yang merepresentasikan kelompok donatur pekerja atau keluarga yang sibuk, yang mengutamakan transparansi dan efisiensi penjemputan barang. Lalu yang ketiga ada pengurus panti yang merepresentasikan pihak penerima manfaat yang membutuhkan sistem pengelolaan donasi dan pembaruan kebutuhan panti secara praktis. Next. Nah, untuk titik frustasi pengguna dari Temu Bantu, kami membagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kelompok donatur, yang kedua adalah kelompok penerima. Dari kelompok donatur ada 3 poin utama yang mereka katakan. Yang pertama bingung sasaran, yaitu sulit mengetahui panti asuhan mana sih yang benar-benar membutuhkan jenis manfaat spesifik miliknya secara akurat. Lalu yang kedua mager dan sibuk, keterbatasan waktu dan transportasi untuk mengantarkan barang donasi langsung secara fisik ke panti. Lalu yang ketiga takut mubazir, khawatir barang yang dikirimkan tidak bernilai berguna dan hanya berakhir menumpuk menjadi sampah di gudang nantinya. Lalu ada kelompok yang kedua yaitu kelompok penerima donasi yaitu demand. Yang pertama keluhan mereka yaitu penumpukan spekulatif, yaitu sering terima barang donasi yang sejenis tapi mereka tuh gak butuh, seperti contohnya baju bekas dewasa untuk panti balita. Lalu dari yang kedua ada krisis kebutuhan vital, yaitu kesulitan memperoleh bantuan vital penunjang seperti kasur atau alas sekolah karena minimnya komunikasi terstruktur. Lalu yang ketiga komunikasi pasif, terpaksa menyebarkan kebutuhan darurat lewat algoritma media sosial manual yang jarang direspon tepat waktu. Jadi kalaupun udah share di TikTok itu pun FYP-nya nggak langsung saat itu juga gitu. Next. Nah, berikut ini ada wireframe dari aplikasi Temu Bantu. Yang pertama dari sebelah kiri yaitu aplikasi login, baik untuk penerima atau donatur. Lalu yang kedua ada dari beranda dari sisi donatur. Nah, kurang lebih nanti untuk yang penerima donasi sama, cuman isinya akan berbeda. Lalu yang sebelah kiri adalah detail kebutuhan dari sisi donatur. Next. Nah, ini ada High Fidelity UI. Jadi yang pertama yang kiri itu loginnya, lalu yang kedua itu berandanya dari sisi donatur, lalu yang ketiga itu searchingnya dari sisi donatur juga, lalu dari yang keempat itu dari sisi donatur juga kayak menginput berapa sih barang yang mereka akan donasikan, lalu di situ juga mereka butuhnya apa tertera, jadi bisa langsung tahu apa yang harus disumbangin pakaian dan selimut di situ tertera. Next. Baik, saya akan memaparkan hasil pengujian serta evaluasi usabilitas dari aplikasi Temu Bantu.
Pertama, kita lihat pengujian prototipe menggunakan platform Maze. Kami melakukan pengujian skenario tugas kepada 6 responden untuk 2 alur utama, yaitu alur donatur dan alur penerima. Hasilnya, kami berhasil mencapai tingkat keberhasilan atau direct success rate sebesar 100% untuk seluruh test case secara metrik. Alur donasi mendapatkan skor tinggi yaitu 91 dan alur penerima mendapat skor 89. Selain mengukur penyelesaian tugas, kami juga ingin mengukur tingkat kepuasan dan kebergunaan aplikasi secara metrik standar industri. Oleh karena itu, kami melakukan evaluasi usabilitas menggunakan sistem usability scale atau biasa disebut SUS kepada 12 responden sebelumnya. Platform Temu Bantu berhasil meraih skor rata-rata SUS akumulatif sebesar 79,58. Jika kita berdal lebih dalam, antarmuka donatur meraih skor 80 dan penerima donasi meraih 79,17. Berdasarkan pedoman penilaian SUS, angka ini menempatkan platform Temu Bantu pada adjective rating kategori excellent. Nah, hal ini memvalidasi secara empiris bahwa aplikasi kita memiliki tingkat usability yang sangat tinggi dan bisa diterima oleh end user. Baik, sebagai kesimpulan dari keseluruhan proyek ini, penerapan metode UCD pada Temu Bantu telah sukses menjawab permasalahan utama yang kita bahas di awal, yaitu meminimalisir praktik donasi spekulatif. Kami berhasil menciptakan platform dua sisi yang menjembatani donatur dan penerima secara transparan. Berbekal validasi skor SUS excellent dan task sukses 100%, kami sangat yakin bahwa aplikasi ini sudah siap menjadi akselerator digital yang nyata demi mendukung pencapaian SDGs target 10 dan target 12. Tentu saja pengembangan produk tidak berhenti di sini. Untuk next development-nya, kami menyarankan dua inisiatif utama. Yang pertama, ada integrasi API pelacakan logistik pihak ketiga untuk memastikan pelacakan barang donasi yang jauh lebih akurat dan transparan secara real time. Yang kedua, ada penerapan sistem gamifikasi seperti badge atau points untuk meningkatkan retensi pengguna serta memotivasi partisipasi yang lebih aktif dari para donatur dan relawan. Sekian pemaparan dari kelompok 13 mengenai perancangan UI UX platform Temu Bantu. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.